Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Hari ini kita masih belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Baik anak-anak, mari kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Dengan kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di Institut Teknologi Bandung dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Dan 5 tahun kemudian, Habibie mendapat gelar dokter insinyur dengan nilai yang sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi yang baik untuk keperluan sipil maupun militer. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi seperti produksi dan distribusi yang sudah menggunakan teknologi yang maju.
Penggunaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Yang pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Sebelum adanya teknologi, petani menggunakan kerbau atau cangkul untuk membajak sawah. Tetapi saat ini petani sudah menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Hal ini memudahkan kegiatan produksi padi, pekerjaan petani pun menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya transportasi. Sarana transportasi berkembang pesat. Para produsen dapat menyalurkan hasil produksi dalam jumlah besar ke berbagai wilayah, dan proses distribusi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Anak-anak pasti suka kan mendengar radio? Baik, sekarang kita cari tahu ya, bagaimana radio ditemukan. Dengan cara membaca cerita setelah ini. Anak-anak, ini adalah cerita tentang Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Ia lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Hal ini merupakan cikal bakal radio. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaan antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengarkan radio? Apa yang biasanya anak-anak dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Dalam lagu terdapat nada. Dan dari setiap nada ada interval nada. Apakah anak-anak masih ingat tentang interval nada? Dalam interval nada terdapat nama yang berbeda-beda sesuai dengan jarak nada. Berikut adalah tabel nama-nama interval nada. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Anak-anak, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Anak-anak bisa membuka buku pena A halaman 193 sampai dengan 211. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.